ilmu DKR ini. Oke, baiklah kakak-kakak, sholawat serta salam. Semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, putra terbaik di dunia, Nabiullah Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat beliaulah yang senantiasa kita nantikan di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah kakak-kakak, ya, tanpa berpanjang lebar, karena waktunya adalah 1 jam, mohon untuk dimaksimalkan ya. Karena di malam hari ini kita agak sedikit berbeda dengan malam-malam sebelumnya di 4 hari yang lalu, mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kelas 1, 2, 3, bahkan sampai kelas tambahan. Dan sampai pagi tadi kita juga ada Zoom membaca surat Al-Waqiah bersama dan The Miracle of Baitullah atau keajaiban Baitullah. Nah, malam hari ini kami berikan kesempatan bagi kakak-kakak semuanya, bagi yang masih mengalami apa namanya, mungkin kurang paham, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Kami persilakan ya, selama kami bisa menjawab pertanyaan kakak-kakak semua, insya Allah kami akan jawab, bantu jawab. Jika memang ada pertanyaan yang belum bisa kami jawab, itu menjadi PR untuk kita. Nanti akan kita eh, cari jawabannya. Gitu ya kakak-kakak ya. Jadi boleh menanyakan ilmu seputar kelas DKR-nya bahkan sampai di usaha syariah yang sedang dijalankan oleh guru besar kami. Ya, kami juga menjalankan usaha itu di mana dengan wasilah kami bertemu dengan ilmu DKR dan menjalankan usaha syariah ini, Allah mudahkan semua permasalahan kami selesai, amanah-amanah kami selesai, kami dimudahkan jalan untuk sampai ke Baitullah tidak hanya sekali bahkan berkali-kali dan bisa membantu banyak orang di sini. Itu ya. Mungkin itu dulu Kak Inga, bisa langsung dibuka sesi tanya jawab karena memaksimalkan waktu. Kita nanti setelah Zoom ini juga akan ada Zoom selanjutnya. Jadi benar-benar mohon dimaksimalkan waktunya. Gitu ya Kak Inga ya. Baik, Bunda Eli. Dipersilahkan untuk kakak-kakak semuanya untuk menyampaikan pertanyaannya mulai dari sekarang. Dibuka kameranya. Yang ingin bertanya silakan untuk raise hand juga bisa, atau jika memang berhalangan juga bisa chat di kolom komen ya. Kami persilahkan. Kami utamakan bagi peserta ilmu DKR ya. Jadi untuk alumni mungkin kami eh, nanti setelah peserta menanyakan semuanya ya, kalau sudah selesai baru yang lain bisa kami bantu. Baik, dipersilakan untuk kakak-kakak semuanya. Mungkin masih ini Bu Eli, masih eh, menyampaikan apa aja sih pertanyaan yang akan diutarakan kepada Bu Eli ya. Mungkin masih berpikir nih kakak-kakak semuanya. Silakan bisa Ya. di chat di kolom komen ya. Mungkin juga sambil menunggu Bu Eli untuk periode ini kan memang ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki itu kan di hari pertama ada takaran rezeki ya. Kemudian hari kedua itu ada kecerdasan keuangan dan di hari ketiga adalah dikejar rezeki tanpa batas. Nah, ini juga ada peserta dari DKR yang cenderung masih menanyakan di hari pertama itu Bu Elis, masih belum jelas mengenai takaran rezeki gitu. Beliau menanyakan, Kak, sebenarnya takaran rezeki itu apa sih, Kak? Bagaimana apa hubungannya dengan rezeki yang kita dapatkan gitu. Nah, mungkin Bu Eli bisa sepintas lalu menyampaikan mengenai apa sih itu takaran rezeki gitu sambil menunggu kakak-kakak menyampaikan pertanyaannya. Dipersilakan Bu Eli. Oke, baik Kak Inga. Mohon izin kakak-kakak semuanya, kita sedikit review ya, kita ulang kembali materi di kelas 1 tentang takaran rezeki. Mohon untuk kakak-kakak yang lain dipersilakan untuk membuka kamera jika memang tidak ada udzur syar'i. Jadikan Zoom ini benar-benar wadah kita untuk silaturahmi. Sekali lagi karena silaturahmi itu dahsyat luar biasa, Kak.
fadilah dari silaturahmi itu sendiri ya. Kita akan dipanjangkan usianya, kita akan dibukakan pintu-pintu rezeki, kita akan dijauhkan dari segala macam bala atau musibah. Jadi benar-benar niatkan ya. Semuanya apa yang kita lakukan itu tergantung dari niat kita. Ya, niat kita hari ini, malam ini untuk apa? Insya Allah kalau niat kita baik, niat kita ingin silaturahmi, niat kita ingin belajar, ya, insya Allah nanti duduknya kita selama 1 jam ke depan ini juga akan Allah pahala dengan pahala yang luar biasa. Allah muliakan kita, Allah angkat derajat kita dengan ilmu. Ya, jadi mohon jika tidak ada uzur syar'i atau tidak ada halangan yang benar-benar eh, darurat gitu ya, kakak-kakak kami persilakan buka kamera sehingga kita bisa bertatap muka walaupun melalui layar HP kita. Itu ya Kak ya. Eh, Balik lagi ke takaran rezeki. Sebenarnya Allah itu ya dalam diri kita itu sudah diberikan yang namanya wadah rezeki atau takaran rezeki. Nah, ini mungkin kakak-kakak itu yang di mana ya? Nah, yang bagaimana sih wadah rezeki kita itu berupa apa sih? Nah, di diri kita ini ada 3 titik atau 3 tempat yang Allah jadikan sebagai wadah atau takaran rezeki kita, Kak. Maka yuk kita cek 3 hal itu, yaitu yang dikenal dengan ilmu HPS, yaitu hati kita, pikiran kita, dan sikap kita. 3 hal inilah yang nantinya akan mempengaruhi rezeki kita. Ya, sekali lagi rezeki itu jangan hanya dibatasi pada nominal atau uang saja. Rezeki itu luas sekali. Rezeki bisa kebahagiaan, bisa eh, kesehatan, bisa banyak macamnya, ya. Jadi yang membuat hidup kita ini senantiasa bahagia, ya, senantiasa bersyukur, itu adalah tidak lain dari yang namanya rezeki, ya. Jadi yuk kita cek bersama-sama wadah kita, apakah sudah sesuai dengan sifat dari rezeki itu. Karena rezeki itu tidak akan pernah mau menghadiri atau mau datang pada orang yang di mana rezeki wadah rezekinya itu belum sama dengan sifat rezeki itu. Dijelaskan oleh guru kita bahwa rezeki itu bersifat bersih, suci, mulia, halus, lembut, maka rezeki ini juga akan menghampiri orang-orang yang memiliki wadah seperti itu. Nah, kita cek hati kita, apakah hati kita ini sudah bersih? Apakah hati ini sudah mulia? Apakah hati ini sudah halus? Ya, apakah hati ini sudah lembut? Sudah penuh dengan apa namanya? Rasa syukur, ikhlas, sabar, atau masih memiliki sifat atau penyakit AIDS, ya, masih punya angkuh, iri, dengki, dongkol, sombong, marah, ya, penyakit-penyakit emosional kita, ya, penyakit hati itu selama hati kita ini masih kotor, maka sampai kapanpun ya, ketika kita berikhtiar dalam rangka menjemput rezeki, maka tidak akan pernah ada hasilnya. Ya, jadi rugi-ruginya kita kalau kita sudah belajar ilmu DKR, tapi kita tidak mempraktekkan, kita tidak melakukan apa yang sudah diajarkan oleh guru kita. Ya, bagaimana cara membersihkan hati? Apakah bisa dimasukkan ke mesin cuci gitu ya? Tentunya tidak. Ya, tapi ada proses-proses yang harus kita lakukan di sini. Nah, inilah yang dikatakan dengan bagaimana kita mulai menata hati. Di sini ada yang namanya terapi-terapi. Hati itu tidak bisa dicuci, tidak bisa dibersihkan pakai deterjen, tetapi bisa dibersihkan secara terus-menerus dengan yang melakukan namanya terapi ilmu DKR. Ada 3 terapi yang diajarkan di sini, ada terapi maaf, terapi ridho, lakukan sebelum tidur. Ya, secara istiqomah terus menerus sampai kapan? Sampai hati ini benar-benar mendapatkan ketenangan, sampai hati ini merasa apa ya namanya luas, bersih gitu, nggak gelisah dengan mengalami masalah apapun. Ya, kemudian di pagi hari ketika kita bangun tidur lakukan yang namanya terapi maaf. 3 terapi ini kalau kita lakukan minimal 21 hari tanpa putus berturut-turut. Yakin tidak ada yang tidak, nah, tidak mungkin tidak ada yang namanya, tidak mungkin tidak ada keajaiban. Ya,
coba benar-benar dipraktekkan. Jadi jangan sebatas ngilmu, ya, tahu ilmunya tapi tidak dipraktekkan sama sekali, maka tidak akan pernah ada hasil apapun yang kita rasakan. Apapun yang kita dapatkan tidak akan ada sama sekali. Nah, makanya ilmu DKR ini ilmu praktek, ilmu yang harus dilakukan secara terus-menerus, secara istiqomah. Ya. Kemudian bagaimana dengan ketika nanti sudah hatinya sudah netral, ya, sudah bersih, sudah lembut, penuh dengan rasa syukur, ikhlas, sabar, insya Allah rezeki itu akan datang dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Nah, inilah yang dinamakan dengan keajaiban rezeki. Nah, kemudian di wadah rezeki kita yang kedua adalah pikiran kita. Coba kita cek kembali apakah pikiran kita ini senantiasa berprasangka positif atau senantiasa berprasangka negatif. Yang di otak hanya hal-hal yang negatif atau yang senantiasa positif. Dalam menghadapi masalah apapun, ya, semuanya tergantung respon kita. Jika pikiran kita positif, maka hidup kita ini akan baik-baik saja. Tapi jika kita selalu merespon apapun dengan hal yang negatif, maka hidup kita tidak baik-baik saja. Nah, semuanya itu tergantung dari bagaimana kita merespon setiap kejadian, setiap peristiwa yang ada di diri kita. Karena apa? Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ya, Allah sesuai dengan prasangka hambanya, apa yang kita prasangkakan itulah yang akan terjadi. Oke, sekarang mau prasangka positif, mau prasangka negatif, semuanya gratis, tidak pakai bayar, ya. Semuanya tergantung dari diri kita. Kemudian yang terakhir adalah pada sikap, yaitu bagaimana kita memulai sikap kita ini dengan sikap yang bagaimana. Sekali lagi di ilmu DKR dijelaskan bahwa rezeki kita itu Allah titipkan, Allah letakkan ketika kita memuliakan dan membahagiakan orang lain. Jadi sikap kita ini yuk kita ubah mulai sekarang. Jangan pernah menyakiti orang lain, jangan pernah menyinggung perasaan orang lain, jangan pernah melakukan hal-hal yang bisa menyakiti hati orang lain. Karena itu akan menutup pintu rezeki kita sendiri. Jadi mulai sekarang muliakan, bahagiakan siapapun, orang tua kita, keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, teman-teman kita, siapapun. Coba kita mulai ubah sikap kita dulu. Ketika kita bisa mengubah hati kita, pikiran kita, sikap kita, maka yakin Allah akan mengubah rezeki kita. Mungkin itu dulu Kak Inga, karena tadi ada yang sudah raise hand, ada Kak Hajah Ulfa, ya. Mohon dipersilakan untuk dibuka mic-nya biar kita bisa langsung interaksi. Mungkin mau menanggapi apa yang kita sharingkan tadi. Baik, terima kasih Bunda Eli. Ulasan Bunda Eli sangat luar biasa dan langsung saja kami persilakan kepada Bunda Haja Ulfa ya. Silakan dibuka mic-nya. Sebentar. Di Bunda Eli apakah terlihat ya? Bunda Haja Ulfa? Apa ngelek ya? Iya, tidak terlihat Kayaknya kayaknya beliau ngelek. soalnya. Mungkin Oke. mitra dari kakak apa ini mungkin dari peserta DKR dari ada pendampingnya mungkin yang bisa mewakili juga tidak apa-apa. Mungkin beliaunya pernah bertanya atau bagaimana. Kayaknya beliaunya ngelek ya. Ini kayaknya keluar dari Zoom. Iya, sepertinya tidak Mungkin sinyalnya. muncul. Iya, bisa jadi Bunda Eli. Atau yang kakak-kakak yang lain dipersilahkan. Di kolom pertanyaan sudah ada pertanyaan apa belum? Belum Masih ya. belum Bunda Eli? Belum. Jadi benar-benar maksimalkan ya Kak ya. Rugi kalau kita sudah benar-benar ngilmu, tapi ketika ngilmunya nggak paham, ya nanti prakteknya juga tidak akan sungguh-sungguh. Kalau prakteknya tidak sungguh-sungguh, maka tidak akan pernah ada hasilnya. Ya, sebanyak apapun kakak dapat ilmu, sebaik apapun kakak dapat ilmu, tetapi ilmu itu tidak dipraktekkan karena ketidakfahaman kita, maka tidak akan membawa hasil apapun. Jadi kita dikatakan rugi, ya Kak ya. Maka benar-benar maksimalkan ya waktu malam hari ini untuk Kakak bisa sharing bersama kami. Mungkin di sini ada Kak Titin ya yang benar-benar baru
kemudian ada Kak, siapa yang bisa saya baca dari sini? Ya, ada Kak Dayat, ya. Silakan Kak, dimaksimalkan untuk bertanya, biar apa yang menjadi ketidakfahaman Kakak itu bisa kami bantu untuk jelaskan di sini. Gitu. Banyak yang tutup kamera ya Kak Inga ya. Masih Ya, mungkin masih malu-malu Bunda Eli banyak peserta mau baru open. sebenarnya, cuman masih tutup kamera. Ya, bisa di kolom chat juga ya. Jika ada pertanyaan, nanti akan kami bacakan pertanyaannya. Dipersilakan. Waktu terus berjalan ya Kak, nanti sampai jam 8 kita akhiri. Jadi maksimalkan betul waktunya untuk bisa sharing bersama kami. Ya, mungkin juga sambil menunggu Bunda Eli ya. Tadi Masya Allah sangat luar biasa ilmu yang sudah disampaikan yaitu HPS. Jadi wadah rezeki kita tergantung juga pada HPS kita. Ya, di saat kita berusaha untuk memperbaiki hati, pikiran, dan sikap kita menjadi lebih baik, insya Allah nanti juga akan Allah rubah kehidupan kita lebih baik pula. Nah, Bu Eli, di sini Bu Eli kan sudah mempraktekkan ilmu DKR secara istiqomah ya, dan akhirnya kehidupan Bu Eli pun juga bisa berubah 180 derajat yang dulu itu dikejar-kejar debt collector ya, gali lubang dan tutup lubang sehingga sekarang bisa menjadi sukses sehat kaya berkah. Mungkin bisa diulas juga sedikit mengenai yang tadinya di hari yang kedua yaitu mengenai kecerdasan keuangan. Nah, Bunda Eli ini kan juga sebagai pengajar ya di salah satu pondok pesantren. Bagaimana sih Bunda Eli bisa mempraktekkan ilmu DKR ini sehingga bisa akhirnya hijrah ke kuadran kanan seperti itu? Atau ini Oke, ada saya pertanyaan mungkin coba ada tadi yang di kolom bertanya? komentar Kak Inga. Iya, sebentar. Tips apa tadi itu Oh agar ya, ini ada bisa? pertanyaan dari Kak Zahara Hartati. Oke, Bunda ada tips khusus nggak supaya bisa istiqomah menjalankan ilmu DKR? Seperti oke. itu. Jadi begini ya Kak Zahara, bagaimana agar kita bisa istiqomah yang jelas ya. Hidup kita itu ditentukan oleh siapa teman kita. Rezeki kita pun juga dipengaruhi oleh siapa teman kita. Maka dari itu, untuk bisa istiqomah, tarik ke kumpulan atau komunitas orang-orang yang senantiasa positif, orang-orang sukses, orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita pada kebaikan. Jadi kita butuh komunitas, kita butuh bimbingan. Di sini harus ada guru yang senantiasa membimbing kita. Karena apa? Ini sudah dari pengalaman pribadi saya gitu ya. Saya dipertemukan dengan ilmu DKR itu sekitar 6 tahun yang lalu. Ya, jadi baru 6 tahun yang lalu dan itu pun tidak terjadi pada diri saya sendiri sebenarnya. Saya bersama teman-teman saya waktu itu menghadiri kalau dulu kami itu offline ya Kak ya, ilmu DKR ini disampaikan secara offline, baru setelah terjadi COVID itu ya, ilmu DKR ini disiarkan secara online seperti sampai saat ini. Nah dulu kami pun juga mendapatkan ilmu yang sama. Ini perbandingannya ya Kak ya, sama-sama saya dengan teman saya mendapatkan ilmu DKR ini. Tetapi respon kami berbeda. Saya menerima ya, menerima apa yang sudah Allah hadirkan di kehidupan saya, termasuk Allah hadirkan ilmu DKR ini. Memang Allah menghendaki, karena pertemuan gini, pertemuan kita ini dengan ilmu DKR ini tidak ada yang kebetulan, itu yang benar-benar harus dipahamkan. Bahwa pertemuan kita, ya, pertemuan kakak dengan ilmu DKR, dengan konsultan kakak, dengan guru kami, ya, itu semuanya sudah atas izinnya Allah, sudah atas kehendak Allah. Tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang bersifat kebetulan. Ya, jadi jangan oh kebetulan waktu saya lihat TikTok, kebetulan waktu saya lihat FB, enggak. Itu hanya wasilah, cara Allah mempertemukan kita. Tapi yakinilah semuanya sudah atas izinnya Allah, sehingga Allah itu pasti punya maksud apa yang akan Allah berikan untuk kita.
Sebenarnya itu adalah caranya Allah yang mau menjawab doa-doa kita selama ini. Kakak yang saat ini sedang terlilit amanah, mungkin saat ini sedang rindu baitullah, mungkin saat ini sedang dalam permasalahan keluarga, permasalahan apapun itu ya. Allah itu butuh perantara dalam menjawab doa-doa kita, Kak. Makanya kakak itu dipertemukan dengan kami. Nah, ketika kakak memang mendapat ilmu DKR, berarti Allah memang menghendaki kita untuk mempraktekkan ilmu itu. Untuk apa? Ingat sekali lagi, ketika Allah ingin mengubah hidup kita, Allah ingin mengubah nasib kita, Allah ingin mengubah rezeki kita, Allah menuntut kita dulu yang berubah. Di dalam Al-Quran, ya, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaumnya selama kaum itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri dulu. Jadi jangan menunggu Allah mengubah kita selama kita tidak melakukan perubahan apapun. Nah, dengan ilmu DKR ini kita dituntut Allah untuk melakukan perubahan. Perubahan apa? Hati kita, pikiran kita, sikap kita. Perbaiki HPS-mu. Ya, maka insya Allah nasib kita juga akan diperbaiki oleh Allah. Itu yang saya rasakan. Sehingga ketika saya respon positif, saya bergabung di komunitas ini, karena kalau saya berubah sendiri, saya akan banyak pengaruhnya. Dan itu terjadi ketika saya masuk ke komunitas ini berubah dengan saya di bawah bimbingan guru besar kita, Bapak Haji Harun Ar-Rasyid ya. Kehidupan saya berubah. Dalam waktu 1 tahun saya bisa hadir ke Baitullah, amanah-amanah saya diselesaikan sama Allah, bisa daftar haji, bisa berkali-kali ke Baitullah, bisa membawa orang tua saya, bisa membawa pasangan saya, semuanya bahkan keluarga saya, mitra-mitra saya semuanya bisa kami hadirkan ke Baitullah. Nah, itu karena apa? Karena kami punya komunitas, kami punya guru. Guru itu bagikan GPS-nya kita yang akan membimbing kita, mengajarkan kita bahwa kita harus ke sana, belok ke sini, jalan ke sana, jangan lakukan ini, lakukan itu. Jadi murid yang baik aja di sini, maka kita akan dibawa oleh guru kita pada kesuksesan yang beliau rasakan saat ini. Pelan lambat laun kita akan melalui jalan yang sama, kesuksesan yang sama dengan guru kita. Tapi apa yang terjadi pada teman saya yang waktu itu merespon negatif, tidak bergabung di komunitas ini, dia melakukan perubahan secara sendiri, gitu ya, secara mandiri perubahannya dilakukan. Karena sekali lagi kalau kita mandiri itu biasanya godaannya jauh lebih besar, ya. Kita tidak ada yang mengingatkan, kita tidak ada yang membimbing, sehingga hasilnya pun juga tidak semaksimal yang saya lakukan di komunitas ini. Saya bisa sudah berkali-kali ke Tanah Suci, teman saya tidak ada satupun yang sudah bisa hadir ke Tanah Suci. Ya, hidupnya masih seperti 6 tahun yang lalu, tidak ada perubahan yang luar biasa. Nah, itulah makanya pentingnya tipsnya adalah tetaplah berada pada komunitas yang bisa membawa kakak pada kebaikan. Insya Allah dengan komunitas ini bisa terus mengingatkan dalam kebaikan, terus mensupport kita, terus memotivasi kita bahwa kita bisa melakukan perubahan seperti yang dilakukan oleh para alumni yang ada di komunitas ini. Itu mungkin menjawab pertanyaan dari Kak Zahra ya, Kak Inge ya. Jadi butuh komunitas Baik, ya. Terus semoga bisa dipahami ya, Kak Zahara. Kemudian ini sudah ada yang raise hand, Bunda Eli. Mungkin akan saya persilakan terlebih dahulu untuk Kak Hani Untarsi. Dipersilakan Kak Hani. tadi ada pertanyaan sebentar Kak Inge di kolom komentar ya. Ini Oh iya, baik-baik. ada yang tanya Dari Bunda terkait Muhaidah ya. Bunda Muhaidah Muhaida. pertanyaannya ya, Mungkin bisa Muhaidah. dibukakan mic-nya biar bisa ini Boleh. Sebentar ya. interaksi langsung dengan kita, biar tidak terjadi salah paham gitu ya. Maksud beliau seperti apa, biar kita bisa, ada nggak ya? Ya, saya persilakan Bunda Muhaidah ya. Untuk mic-nya dibuka, sudah saya persilakan untuk bunyikan mic-nya. Kak Muhaida, Untuk buka mic di bawah ya Kak ya, sebelah kiri bawah ada gambar mic, silakan bisa ditekan. Juga sudah saya buka ini. tinggal tekan aja Kak Muhaida. Kak Muhaida berkenan buka suara.
Aduh, kenapa nih? Oh, Oke, ya, sudah keluar oke. suaranya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Kak. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. maaf sambil. Perkenalkan kakak dari mana? Konsultan kakak siapa? Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Muhaida dari Desa Kota Raya, Mbak, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah, Insya Allah. Salam Iya, silaturahmi Kak Muhaida. Ya, iya. konsultan kakak siapa? Kemarin hari Ahad itu saya diajak oleh kakak sepupu Ibu Nur Rahmah, Toli-Toli. Oh, Kak Nur Rahmat Toli-Toli. Nggih. Iya. Apa yang ditanyakan Kak Muhaida? Kemarin kan sambil ikut-ikut sudah sampai kepada produk itu, kan di Sudah produk ngikut itu kelas kan satu ada 2 ada 3 sampai 4 jualan. ya? Mm-mm. Terus saya ini kan orang enggak bisa, belum belum tahu jualan. Terus Mm-mm. saya mau tanya, kan sebelum-sebelumnya kan ada juga yang ngajak-ngajak yang kayak kalau produk-produk lama itu loh yang herbal Mm-mm. kayak Tianxi, Mm-mm. Tek. Jadi saya Mm-mm. mau tanya apakah sistem Mm-mm. jualnya juga sama seperti itu, multi level marketing. Mm-mm. Ya, Oke. ingin penjelasan itu aja dulu. Oke. Kakak sudah mengikuti kelas satu 2 3 Yang mana ini maksud saya ikut DKR. Zoom? Ilmu DKR-nya mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Iya, Kamis. iya Berapa ikut lama cuma kakak ngikut? Seminggu ikut ini. cuma kadang tidak full sampai selesai karena sambil nyambi kerja, kadang ada tamu. Jadi cuma saya on begitu sambil dengar-dengar. Ya, tapi biasanya diulang lagi pagi dengan YouTube. Mm-mm. Ya, Sudah seperti berapa lama kak ikut DKR ini kajiannya? belum, baru berapa hari nih? Baru dari hari Senin itu. Senin ya. Berarti satu Iya, minggu ini yang 5 hari ini ya. iya, Mm-mm. Jadi saya bantu jawab ya kak ya. Jadi iya, begini, memang dikunci rezeki itu ya, yang namanya rezeki di yang dijelaskan oleh guru kita itu kunci dari keajaiban rezeki atau rezeki sendiri itu ada pada HPS sebenarnya. Ya, HPS itu prosentasenya kalau kita buat prosentase antara HPS dan ikhtiar gitu ya, itu iya, prosentasenya adalah 90 dan 10%. 90%-nya ini adalah HPS kita. Perbaiki aja dulu ada rezeki kita. Ya, kalau kakak memang benar-benar ingin mendapatkan keajaiban rezeki yang dahsyat, yang luar biasa, yang harus diperbaiki dulu adalah HPS kita tadi. Ya, hati kita, pikiran kita, sikap kita ditata ulang. Jadi kayak diinstal ulang ya hidup kita ini kalau memang ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kemudian ini pun juga tidak akan membawa hasil yang maksimal ketika kita kurang ikhtiarnya. Ingat nah, di kecerdasan keuangan, ya di kecerdasan keuangan tetap dibutuhkan ikhtiar. Artinya doa tanpa ikhtiar itu namanya iya, apa ya Kak? tidak beri. Bohong ya, bohong lah kita bohong namanya. Tapi kalau kita ikhtiar tanpa doa juga itu Bohong, namanya kita sombong. Nah, sombong, dari situlah sombong. ada dua hal ya. Kalau ikhtiar tanpa doa juga namanya sombong. Oleh karena itu di sini kita diajarkan dua hal ya, tetap ada ikhtiar. Kalau boleh tahu Kak siapa tadi? Humaida ya, itu Iya. profesinya apa saat ini? Saya di sekolah, Bu, mengajar. Berarti sama kayak saya ya, kita seprofesi ya. Jadi itu yang Iya. membuka pikiran saya, mindset saya akan terbuka begini Kak. Rasulullah itu seorang pebisnis. Rasulullah seorang pedagang. Jadi Iya. Rasulullah itu bukan karyawan. Siti Khadijah itu adalah pengusaha sukses di 3/4-nya kekayaan Mekah itu adalah punyanya Siti Khadijah. Dari situlah mindset saya mulai terbuka ya. Apalagi kita nanti itu akan dihadapkan pada dua hal ya. Satu, faktor kesehatan, yang kedua adalah faktor pensiunnya kita. Terus, Pasti kita pasti pensiun, kita pasti berhenti, kita pasti tuanya dan faktor kesehatan tentunya. Nah, dari situlah maka kita harus mulai cerdas keuangan. hmm, Berbisnislah kata guru kita selama kita belum butuh, apalagi sudah butuh. tuh, Ini yang ya. benar-benar benar makjleb di hati saya. Saya sampai kapan? Bener loh Kak, ini terjadi kalau saya itu benar-benar saya bandingkan, ternyata keberkahan berdagang itu luar biasa. Maka kata Allah adalah jauhi riba,
berdaganglah. Ternyata itu memang benar-benar itu hadis ya yang benar-benar sahih. Maka berdagang itu penuh dengan keberkahan. Berdagang itu adalah silaturahmi. Berdagang itu adalah pintu-pintu rezeki akan terbuka jauh lebih lebar daripada kita sebagai seorang karyawan. Kalau karyawan kita itu terbatas, Kak, ya. Kalau saya mengandalkan gaji karyawan, saya pasti belum pernah bisa hadir ke Baitullah. Itu kalau kita mau hitung-hitungan pakai karyawan. Saya sudah 17 tahun ya mengabdi dengan gaji 1 karena saya hanya guru swasta, saya bukan PNS ya. Dari dulu saya nggak bisa melakukan apa-apa. Kali lubang tutup lubang ya. Tapi begitu saya hijrah, saya pindah ke kuadran kanan di ilmu kecerdasan keuangan ya. Ternyata uang itu memang beredarnya adalah di kuadran kanan, bukan di kuadran kiri. Kuadran kiri itu adalah karyawan dan employee. Employee atau self employed atau dikatakan kita di sini misalnya saya juga punya usaha konvensional ya, tapi semuanya itu sebenarnya perputaran uangnya itu tidak besar. Maka hijrahlah ke kuadran kanan, yaitu ada pebisnis atau investor. Nah, kalau investor kita nggak punya, modalnya pasti besar. Maka kata guru kita, pilihlah sebagai pebisnis. Nah, pebisnis itu banyak macamnya, Kak. Ada waralaba, ada macam-macam ya. Nah, salah satunya adalah dengan networking. Sekali lagi dinamakan networking itu banyak yang menyalahgunakan. Ada kalau sekitar 200 eh, networking mungkin ya mengatakan MLM gitu ya. Kalau di Iya, kita alhamdulillah MLM-nya luar biasa Kak. Masuk iya. langsung Mekah, masuk langsung Madinah. Oh, Jadi kita begitu. tujuannya adalah Mekah dan Madinah. Masya Karena kita Allah. apa? Karena bisnis kita adalah bisnis syariah, Kak. Sekali lagi, tidak banyak, hanya 10 di Indonesia ini yang mengantongi izin syariah. Dan yang syariah itu salah satunya adalah Armina Daily di bawah naungan Biro Umroh Haji terbesar nomor 1 di Indonesia yaitu Armina Reka Perdana yang sudah berusia 34 tahun. Kalau kakak punya perusahaan berusia 34 tahun, ini perusahaannya ini dewasa atau masih anak-anak ya? Hampir Sudah dewasa. dewasa, Dewasa 34 sih. itu sudah dewasa. Berarti sudah teruji, terbukti amanah, terpercaya menjadi biro terbesar di Indonesia. Bahkan mungkin pemberangkatannya terbanyak sedunia untuk Haji Plusnya kemarin, Masya Allah. Nah, itulah yang menjadikan saya dan teman-teman di sini mantap. Karena di sininya syariah. Kalau syariah, maka tidak ada yang perlu kita ragukan. Tidak ada yang perlu kita pertanyakan. Semua perizinannya, bagi hasilnya, produknya, kemudian perusahaannya, semuanya sudah tersertifikasi secara syariah oleh DSN MUI. Nah, tidak banyak, Kak. Dan di sini jangan kita terkecoh pada yang namanya money game. Mereka berkedok LMM, tapi sebenarnya MLM gitu ya. Tapi sebenarnya mereka itu hanya perputaran uang aja. Mereka menggunakan uang rekrutmen. Dari hasil itu diputar. Maka di situ yang di agama tidak dianggap syariah. Karena di situ dianggap apa ya, istilahnya abu-abu lah, Kak. Itu ya. Abu-abu itu berarti kita masih kalau Mm-mm. keberkahan akhir dunianya mungkin dapat, tapi belum tentu untuk akhiratnya. Nah, Subhan. disinilah orang sudah mulai hijrah, Kak. Saat ini orang itu sudah mulai hijrah, pintar memilih segala sesuatunya bersertifikat syariah. Bank-bank konvensional aja sekarang sudah beralih pada syariah. Ya kan orang sudah mulai cerdas, orang sudah mulai pada hijrah, pada apa ya syariah atau tuntunan agama yang dilihat nomor 1. Nah dari sinilah makanya Armina Daily lahir sebagai salah satu. Ingat di sini bukan satu-satunya pintu rezeki, tapi ini adalah bagian dari salah satu wasilah saja. Bagi saya memaknai bukan dari sini Allah kirim rezeki saya, bukan hanya dari Armina Daily, tapi ketika kita bisa merespon positif apa yang Allah hadirkan di kehidupan kita. Kalau Allah mempertemukan kita dengan DKR, mempertemukan kita dengan Armina Daily, itu sudah atas izinnya Allah. Berarti Allah punya maksud, gitu lah. Kita diminta untuk hijrah di sini. Kita diminta untuk melakukan perbaikan HPS secara berjamaah, gitu ya. Karena dengan kekuatan jamaah inilah kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan, Kak. Karena ketika kita doa sendiri, Allah belum ijabah. Tapi ketika kita berdoanya berjamaah, minimal 40 orang hadir. Di sini aja sudah berapa yang hadir? Ada sekitar 70 orang. Insya Allah kabul doa-doa kita. Ya, satu orang diijabah itu akan memberkahi yang lainnya.
Maka di komunitas ini coba kakak tanya mungkin ke Kak Rohma, ke kakak-kakak yang lain gitu ya. Di sini kita itu memang berbisnis, tapi tidak semata-mata bisnis yang kita lakukan. Justru kita pada yang tadi saya katakan 90%. Perbaikan HPS. Kita setiap hari ada waqiah bersama, ada sholawat bersama, ada doa bersama. Nah, kekuatan berjamaah itulah yang menjadikan kita dipermudah oleh Allah dalam menyelesaikan masalah-masalah kita. Disitulah yang namanya hijrah, Kak. Maka saya berpikir berarti saya harus mempersiapkan masa pensiun saya harus mempersiapkan tuanya saya, mau tua seperti apa saya nanti. Ya, mungkin saat ini saya belum butuh, tapi dalam bisnis itu butuh waktu. Sehingga pada saat kita sudah membutuhkan, bisnis itu sudah menghasilkan apa yang kita butuhkan mungkin 5 tahun yang akan datang. Gitu ya Kak ya. Jadi cerdas, jadi ya namanya apakah MLM sebenarnya nanti kalau sudah kakak mau belajar ilmunya, kita pada akhirnya bisa membedakan mana yang money game, mana yang MLM murni, mana yang networking. Nah, itu nanti sebenarnya ada perbedaannya. Jadi memang di Indonesia itu masih dipukul rata bahwa yang namanya usaha seperti ini itu adalah semuanya sama. Semuanya itu yang atas. Di sini terbantahkan, Kak. Ya, tidak berlaku itu. Makanya tagline kita adalah manjada wajada sukses. Siapa yang sungguh-sungguh, dialah yang berhasil. Bukan siapa yang lebih dulu, siapa yang lebih pintar. Tidak berlaku itu di sini. Ya, benar-benar di sini karena syariah itu semuanya sudah terbantahkan. Saya pun sudah membuktikan sendiri ya. Saya waktu itu juga punya wasilah Kak. Jadi orang yang memperkenalkan saya dengan usaha ini, dengan komunitas ini, beliaunya adalah guru saya, leader saya ibaratnya. Tapi ketika saya juga di sini benar-benar sungguh-sungguh menjalankan usaha ini, saya sungguh-sungguh berubah menggunakan ilmu DKR ini, saya ubah hati saya, pikiran saya, sikap saya sekolahkan di komunitas miliarder berkah ini. Saya sekolah di sini. Ini pondok pesantren kehidupan saya. Karena saya, Kak, walaupun saya ini juga seorang santri, saya dulu juga pernah mondok, saya bahkan 17 tahun ini ngajar juga masih di dalam pesantren, hafalan Quran dan hadis gitu ya. Saya memang guru umum, cuma saya memang ngajarnya di MTS, di pondok pesantren. Saya tidak mendapatkan ilmu yang saya dapatkan di komunitas ini. Kalau di sebatas pondok itu mungkin secara ilmunya ilmu apa ya syariah aja, syariat gitu ya. Jadi memang teori. Tapi di sini benar-benar prakteknya bagaimana? Makanya untuk bisa membersihkan hati itu bagaimana? Ya prakteknya harus ada terapinya. Bagaimana cara bersyukur? Ada terapi syukurnya, ada cara-cara. Jadi ya di sini pada prakteknya bagaimana itu diajarkan. Bagaimana percepatan bisa ke Baitullah. Lah saya dari dulu tahu ilmu umroh, ilmu haji, tapi nggak bisa umroh haji juga gitu. Tapi di sini hanya 1 tahun saya praktekkan dengan sungguh-sungguh dengan bimbingan Abah Harun. Saya hanya mengenalkan ilmu saya benar-benar menjadi murid yang baik. Ya saya buang ilmu saya, S1 saya buang, saya jadi murid yang baik. Masya Allah. Allah mudahkan saya 1 tahun sudah bisa hadir ke Baitullah. Jadi benar-benar di sini semuanya adalah bimbingan. Itu yang penting Kak. Kita nanti punya GPS di sini. Ya, sehingga mencapai tujuan itu jauh lebih cepat, jauh lebih apa namanya terarah gitu. Tidak akan terombang-ambing kemana-mana. Itu sih kalau saya dari pengalaman saya pribadi Kak. Jadi ilmu DKR-nya saya praktekkan, kecerdasan keuangan juga saya persiapkan, saya praktekkan. Maka saya ambil apa yang dijalankan guru kita juga saya ambil di komunitas ini. Gitu Kak. Jadi ternyata kalau saya flashback kembali ya, ya Allah ternyata Allah itu benar-benar menjawab semua doa saya, wasilah saya dipertemukan dengan komunitas ini, wasilah saya bertemu dengan ilmu DKR, wasilah saya menjalankan usaha saya ini, Masya Allah Kak, ketika saya jalankan benar-benar nih Kak ya, ketika saya bangun dengan ilmu HPS, karena balik lagi kalau kita hanya mengejar bisnisnya tanpa kita mempraktekkan HPS kita, nggak akan ada hasilnya. Banyak sudah rontok, sudah gagal di sini. Tapi ketika kita benar-benar perbaiki yang 90%, 10% yang bisnis ini katut gitu loh, Kak. Ketarik gitu loh. Dengan caranya Allah. Maka kita ini menggunakan marketing spiritual. Marketingnya adalah marketing langit. Ya, disitulah Allah mudahkan usaha kita, Allah mudahkan bisnis kita, Allah apa ya lancarkan semuanya sampai saya bisa apa ya mendapatkan kehidupan yang benar-benar
bahagia gitu, benar-benar bahagia, benar-benar rezeki itu Allah datangkan dari arah yang tidak pernah saya sangka-sangka gitu. Itu ya, itulah yang namanya mendapatkan keajaiban rezeki gitu kan. Jadi ini hanya wasilah Kak. Ketika wasilah atau jalan yang Allah tunjukkan ini benar-benar jalan yang Allah ridhoi, maka tidak ada masalah yang tidak Allah selesaikan untuk kita. Maka tugas kita adalah menggapai ridhonya Allah dengan komunitas ini. Gitu ya Kak Muhaida. Semoga Ya, Kak Muhaida juga bisa merespon positif seperti kami di sini, bisa segera bergabung di sini, kita lakukan perbaikan HPS secara berjamaah. Yakin ketika Allah udah ridho, masalah kita Allah selesaikan semuanya. Dengan caranya Allah, dengan cara yang ajaib gitu ya. Oke, mungkin bisa menjawab ya Kak Ida, mungkin terjawab pertanyaannya. ya, alhamdulillah, insya Allah sudah dapat Masya pencerahan. Allah. Alhamdulillah. Terima Semoga kasih. bermanfaat. Ya, sama-sama Kak Maida. Oke, bisa dilanjut Kak Baik, Inga. ya, terima kasih Kak Muhaida. Kemudian selanjutnya di kolom komen juga masih ada pertanyaan Bunda Eli. Ini dari Kak Win. Mungkin Kak Win bisa juga langsung dibuka ya mic-nya. Ini coba saya bunyikan terlebih dahulu. Oke, Kak Win bisa komunikasi. Nah, Pertanyaannya tadi apa Kak silakan. Inga? Oke, sudah. Sudah saya bunyikan. Silakan dibuka mic-nya Kak Win. Nggak apa-apa ya, di sini bisa tanya apa saja terkait Kita lebih ilmu santai ya Kak DKR. ya di Iya, malam hari betul ini. sekali. Bisa ya, Ya, sudah dengar ya, Bunda? oke. Ya, sudah Ya Kak dengar. Win. Maaf ya, ini saya mewakili juga. Saya kan juga yang pertama dari istri, lama-lama saya juga Dari ngikut. kota mana Kak Win ini? Saya dari Jepara, ini Bunda. Konsultannya kakak siapa? Anita, Kak Oh, Anita. Kak Anita Jember ya. Hah? Ya, di Gimana? Jember. Saya diperkenalkan Pertanyaannya tadi apa Kak? Kenapa? Pertanyaannya tadi apa? Begini, Bunda. Jadi semua apa ya, orang yang di sini mungkin juga punya amanah ya, karena Iya, ikut di DKR inilah saya juga memaklumi. iya. Mungkin jauh lebih banyak dari saya juga pernah sampai bangkrut lah katakannya, usaha Hmm. sampai minus ya, bisa dikatakan seperti Mm-mm. itu. Anak-anak Ya. sekolah semuanya gitu ya, harus biayai ini dan itu, sampai Mm-mm. rumah terjual, mobil juga Mm. habis lah katakanlah kan. Seperti itu, dari Mm-mm. titik nol bahkan minus gitu Bunda ya. Nah, jadi saya Mm-mm. terima kasih sekali saya mendapatkan ini dari Facebook dulu, Kak Anita. Saya mengucapkan Alhamdulillah. banyak-banyak terima kasih ya. Jadi saya sering Bunda ya, sampai menangis mungkin ya kalau sampai malam ya, sama istri saya. Alhamdulillah Iya. saya sama istri saya juga bahagia, dalam arti rukun selalu walaupun dalam keadaan apapun ya. Iya, alhamdulillah. Terus begini Bunda, pertanyaannya, masih punya amanah yang mungkin sampai sekarang pun belum bisa terselesaikan ya. Belum bisa terselesaikan. Ada pemasukan, tapi setelah masuk habis lah, bisa dikatakan seperti itu. Habis, ada lagi, walaupun entah dari mana, mau nyicil katakanlah ya, untuk amanah itu juga kok berat sekali, nggak bisa, karena kita masih mikir. Terus terang kita punya anak 5 ini Bunda. Yang satu kuliah, yang satu selesai SMA, yang ketiga masih sekolah di MTS ya, Sanawi, kelas 1 ini naik kelas 1, yang keempat kelas 5 MI, yang terakhir ini mau MI nih, sudah RA besar ya. Itu jadi kami masih butuh banyak ya Oke, untuk. pertanyaannya Kak, langsung saja Pertanyaannya, pertanyaannya. apakah Bunda waktu itu juga ini ya, apa waktu mau ikut bisnis seperti ini eh, juga masih punya amanah. Masalahnya begini, saya Oke. kemarin juga konsul sama Kak Anita, saya mau Ya. ingin sekali masuk ke ini ya, komunitas dan masuk ke bisnis seperti ini, karena kelihatannya juga ini ya, apa, amanah dan berkah lah Ya. istilahnya seperti itu. Ya, betul. Kok susah sekali ya Bunda ya untuk menyisakan apa, untuk ikut gabung gitu loh.
terus terang Oke, dengan oke. dananya itu gitu. Saya sudah Bagaimana itu? bisa menangkap pertanyaannya kakak. Sebenarnya cerita kakak ini tidak jauh beda dengan cerita saya di 6 tahun yang lalu gitu ya. 6 tahun yang lalu juga kehidupan saya ini gali lubang tutup lubang, amanah di mana-mana untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari aja. Saya juga masih kurang. Saya punya 3 anak gitu ya. Dengan gaji saya yang 1 koma, berarti saya punya amanah di bank juga sudah 1 juta lebih gitu. Jadi saya hanya menerima sekian, belum kepotong ini, itu dan lain sebagainya. Suami saya pun juga hanya seorang karyawan swasta. Jadi, tapi sekali lagi begini Kak, Allah itu maha kaya, Allah itu maha segala-galanya. Ketika kita itu melibatkan Allah dalam kehidupan kita, ya, kembalikan semuanya pada Allah. Maka benar-benar praktekkan dulu Kak ilmu DKR ini, praktekkan betul. Coba diulas lagi dari kelas 1 itu kan setelah kajian kelas pertama itu kan ada ringkasan. Apa yang harus dilakukan? Sholat tobat dulu, ya kan? Lakukan namanya sholat tobat. Benar-benar minta maaf sama Allah, berbanyak istighfar, berbanyak sholawat gitu ya. Bahwa kita ini mungkin memang karena sekali lagi ya, penghalang rezeki kita yang terbesar itu adalah dosa-dosa kita Kak. Ya, selama dosanya masih tebal, ya, selama dosa kita ini masih banyak, maka sampai kapanpun rezeki itu tidak mau menghampiri kita. Ya, maka yang dilakukan adalah minta maaf sama Allah, bertobat sama Allah, lakukan sholat tobat, benar-benar kakak mulai hidup di lembaran yang baru, gitu ya. Kemudian minta juga maaf pada orang tua, jika memang orang tua masih ada, temui. Ya benar-benar kalau perlu sujud di kaki orang tua kita, minta maaf ya. Kemudian dengan pasangan kita. Jadi dosa-dosa kita sama Allah, manusia itu harus kita bersihkan dulu ya. Karena itu adalah penghambat rezeki atau sumbatan rezeki terbesar kita. Kalau nggak diangkat ya, maka sampai kapanpun kita ini akan rezeki itu nggak mau hadir ke kita. Itu yang penting yang harus kakak lakukan ya. Kemudian lakukan yang tadi perbaikan HPS kita. Karena itu wadah rezeki. Sekali lagi rezeki nggak mau hadir pada wadah yang masih kotor. Ya, dia mencari wadah yang bersih, yang benar-benar sudah sesuai dengan sifat rezeki itu. Itu ya Kak ya. Kemudian lakukan yang namanya sedekah, yaitu sedekah subuh itu juga penting. Justru pada saat kita dalam kondisi sulit, ya, jangan pelit kata guru kita, sedekahlah. Meskipun itu hanya 500 atau 1.000 rupiah. Karena bagi Allah ya, di mata Allah mau sedekah 1 juta, 1 miliar, 1.000 itu di mata Allah bagi Allah itu sama. Yang membedakan adalah niat kita, sungguhan kita mau berbagi kepada siapapun. Karena sedekah itu sebenarnya membeli kesulitan. Sedekah itu adalah membuka jalan untuk kita dibukakan pintu-pintu rezeki yang lain. Itu praktekkan betul itu. Sedekah subuhnya. Doain. Apa yang menjadi permasalahan kakak? Kakak ingin lunas amanah. Ya Allah, wasilah saya bersedekah. Berikan pahala kebaikan sedekah saya untuk orang tua saya, untuk istri saya, untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya, untuk siapapun doakan di situ. Ya, mudah-mudahan ya Allah wasilah ini engkau berikan rezeki yang banyak berkah berlimpah sehingga engkau lunaskan amanah-amanah saya dengan caramu ya Allah dengan cara yang ajaib. Itu yang saya praktekkan dalam kehidupan saya sehari-hari Kak. Ya, dan saya doakan ya Allah mampukan saya bisa hadir ke Baitullah ya Allah. Pada waktu itu saya hanya mempraktekkan praktek 500 koin setiap hari, tapi saya berani berdoa kepada Allah karena apa? Allah sudah ngirim malaikat di setiap subuh itu. Ada malaikat yang siap mengamini doa-doa kita. Jangan sepelekan kekuatan doa ketika kita bersedekah. Ya, saya yakini dengan sungguh-sungguh sekali lagi keajaiban baru terjadi kalau kita benar-benar yakin. Kalau nggak yakin nggak akan terjadi. Maka ketika kakak benar-benar sedekah, apa yang menjadi doa kakak, apa yang menjadi hajat kakak, sampaikan di situ. Pasti Allah ijabah. Ya, dalam waktu 1 tahun saya bisa dihadirkan Allah ke Baitullah. Nah, dari situlah kata guru kita tadi pagi ya di ilmu keajaiban Baitullah itu ternyata Allah sudah punya 3 janji untuk kita. Apa janji Allah? Satu, dosa-dosa kita diampuni. Padahal kita tahu bahwa dosa itu adalah penghambat rezeki yang terbesar. Maka ketika dosa kita sudah diampuni sama Allah, maka dilebur Allah seperti bayi baru lahir, maka kita suci kembali. Nah dari situlah nanti wadah rezeki kita juga menjadi bersih. Kemudian yang kedua, yaitu dengan janjinya Allah adalah semua doa dia kabulkan sama Allah. Saya berdoa di Baitullah, lunaskan amanah-amanah saya ya Allah.
Karena Allah sudah janji. Kalau Allah janji, Allah nggak mengingkari. Gitu. Kamu mau apa? Mau apa ke sini? Doalah. Aku yang akan ijabah, kata Allah. Pulang dari umrah, saya bisa lunasi amanah-amanah saya. Allah kirim rezeki, kucuran rezeki dari arah yang tidak kami sangka-sangka gitu ya. Sampai akhirnya saya, ya Allah mampukan saya bisa daftar haji. Allah mampukan saya pulang umrah, saya bisa daftar haji. Ya Allah selesai semuanya apa yang saya doakan di sana. Bahkan saya minta kendaraan pun satu persatu yang saya tulis impian saya, Allah ijabah semuanya. Ya, itulah berbalik dari situ. Maka kakak juga harus meyakini bahwa pertemuan kakak dengan DKR ini, pertemuan kakak dengan komunitas ini, sebenarnya Allah itu juga akan menghadirkan keajaiban seperti yang saya dapatkan di sini. Ya, asalkan apa? Asalkan kakak benar-benar mau sungguh-sungguh mempraktekkan, mau sungguh-sungguh mengikuti ilmu dari guru kita, terutama ilmu-ilmu lanjutannya. Kakak dapat ilmu DKR itu baru dapat kulitnya aja, belum dapat ilmu DKR yang sesungguhnya. Maka ilmunya akan lebih banyak lagi dan lebih dahsyat lagi ketika kakak sudah bergabung di komunitas ini. Nah, apa yang saya lakukan waktu itu? Saya nggak punya uang, Abah Harun, saya bilang gitu. Tapi saya punya keyakinan, saya punya eh, keyakinan bahwa saya bisa seperti mereka-mereka yang sudah berhasil di sini, seperti mereka-mereka yang Allah ubah kehidupannya menjadi luar biasa di komunitas ini. Itu keyakinan, itu modal bagi saya. Karena sekali lagi modal kita sukses, modal kita berubah itu bukan pada uang sebenarnya. Tapi modalnya adalah keyakinan dulu. Ketika kakak yakin, kakak mantap, berarti itu adalah hidayah dari Allah. Itu adalah apa ya? Rasa yang memang Allah titipkan ke kita. Yakinlah bahwa saya itu bisa mengubah kamu, tapi kamu ubah dulu hidupmu di komunitas ini. Itu yang Allah kehendaki. Sehingga waktu itu ya apa yang saya lakukan? Bisa nggak saya nitip uang dulu? Saya hanya punyanya ini, gitu. Saya hanya punya segini. Nanti saya ikhtiarkan, saya akan praktekkan betul-betul ilmu DKR. Kasih saya 1 bulan waktu untuk melunasi paket yang saya ambil. Waktu itu saya begitu, saya niatkan, saya titip uang. Ya saya titip, karena saya nggak bisa mengambil paketnya dengan tunai gitu. Saya angsur waktu itu. Kata Abarun, ya. Karena balik lagi di sini insya Allah ketika kita meniatkan kebaikan gitu ya, kita ingin hijrah, kita ingin lebih baik lagi, semuanya niatkan karena Allah, Allah pasti kirim jalan terbaik untuk kita. Allah kasih jalannya, Allah kasih solusinya, Allah kasih rezekinya. Dalam waktu tidak lebih dari kurang dari 1 bulan lunas paket yang saya ambil. Dari situlah saya mulai melakukan perubahan di komunitas ini. Saya ilmu, saya praktekkan, saya ilmu, saya praktekkan. Apa yang terjadi? Ya seperti saat ini. 6 tahun ini hidup saya penuh dengan keajaiban. Ya, saya bukan ustazah, saya bukan orang pinter agama, tetapi Allah mampukan saya bisa bolak-balik ke Tanah Suci, bahkan di Gusa kemarin di tanggal 24 Januari sampai 4 Februari kemarin, saya bisa membersamai para alumni DKR dalam gerakan Umroh Super Akbar 1111 jamaah. Masya Allah, berkali-kali Allah mudahkan saya bisa menziarahi makam Rasulullah, bisa menjadi tamu Allah juga tamu Rasulullah. Maka kalau saya bisa, Kak, kakak pun pasti bisa. Ya, jangan pernah batasi kuasa Allah. Allah itu maha segala-galanya. Allah itu punya kun fayakun untuk kita. Kalau Allah mau membalikkan nasib seseorang, bagi Allah semudah membalikkan telapak tangan. Gitu ya. Maka semuanya balik lagi pada keyakinan kakak. Jika kakak memang yakin sukses, kakak yakin bisa berubah dengan ilmu DKR, berubah dengan komunitas ini, berubah dengan usaha cara ini, ambil peluang itu. Karena itulah cara Allah yang sebenarnya mau menjawab doa-doa kita, mau menyelesaikan masalah-masalah kita. Balik lagi Kak, tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah atas skenarionya Allah, atas kehendak Allah, atas izinnya Allah. Maka jangan tolak apa yang sudah Allah hadirkan untuk kita. Ya, kalau kakak menolak, ya tidak akan ada perubahan apapun dalam kehidupan kakak. Responlah, terimalah ini. Ini adalah rezeki yang Allah hadirkan untuk kita. Cara Allah yang akan merubah nasib kita, cara Allah yang akan mengabulkan doa-doa kita, cara Allah yang akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Terbukti ketika saya sudah masuk sini, saya sudah bisa hadir ke Baitullah, Allah lunaskan amanah-amanah saya, bahkan kehidupan saya jauh lebih sukses, sehat, kaya,
dan berkah. Saya bisa menghadirkan orang tua saya ke tanah suci, bisa mengumrohkan orang tua saya. Bagi saya itu adalah hadiah terbaik saya untuk orang tua saya yang sudah eh, membesarkan saya dengan penuh kasih sayang selama ini. Maka ketika kita memuliakan orang tua, bukan berarti malah rezeki kita itu habis. Maka Allah hadirkan rezeki, pulang umroh saya bisa ganti mobil siar saya. Allah ganti dengan apa yang saya doakan. Ya Allah, Allahumma Pajero. Allah hadirkan Pajero itu di garasi rumah saya. Masya Allah, itu bagi saya itu keajaiban. Kalau saya pakai matematika manusia, ya logika, masih mengandalkan logika, maka itu tidak semuanya tidak akan terjadi. Tapi saya taruh logika saya pakai dengan yang namanya keajaiban. Sekali lagi ajaib itu di luar nalar, di luar logika. Maka jangan banyak-banyak pakai logika ya Kak ya. Pakailah ilmu DKR ini, keyakinan dulu. Ya, jadi mantapkan hati. Ketika hati ini sudah mantap, berarti itu adalah sinyal dari Allah bahwa itu adalah hidayah untuk kita, yang kita juga bisa berubah seperti orang-orang yang hijrah di sini, Kak. Ya, mungkin seperti itu ya, Kak Win ya. Jadi nanti bisa, ini karena waktunya terbatas, saya juga harus mendampingi Zoom setelah acara ini gitu ya. Jadi mungkin ini yang bisa saya sharingkan, saya bagikan semuanya berdasarkan pengalaman pribadi saya, yang itu benar-benar real, tidak ada ditambahi maupun dikurangi, tidak ada yang dibuat-buat gitu ya. Mudah-mudahan hasil kita sharing pada malam hari ini, berbaginya kami di sini bisa memberikan pencerahan, bisa memantapkan kembali keyakinan kakak bagi kakak yang benar-benar mau hijrah. Sekali lagi, ini tidak ada yang kebetulan, semuanya atas izinnya Allah, semua atas kehendak Allah. Yakinilah Allah dalam menjawab doa kita itu butuh perantara, Kak. Kita ini manusia biasa, kita ini bukan nabi, bukan rasul yang ketika berdoa Allah kasih wahyu gitu ya. Tapi kita ini butuh perantara. Mudah-mudahan wasilah bertemu dengan DKR, wasilah dengan bisnis hari Armina Daily, wasilah bertemu dengan guru besar kita yang sudah mencetak banyak orang-orang yang berubah kehidupannya, kita juga bisa mendapatkan perubahan itu. Ya, mungkin seperti itu Kak Inge yang bisa kita bagikan pada malam hari ini. Kak Inge, apa Kak Inge nge-lag ya? Gimana Kak Inge? Kok tidak ada suaranya? Oh iya, ini sepertinya Kak Inge nge-lag. Baik ya kakak ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi semoga wasilah silaturahmi kita pada malam hari ini. Oh ini sudah kembali. Ya, saya jadikan co-host kembali Kak Inga. Mungkin nanti sinyalnya. Ya, dipersilakan Kak Inga. Alhamdulillah. Akhirnya bisa Nge-lag ya. kembali Bu Eli. Mohon maaf tadi sempat keluar dari Zoom karena Ya, faktor jaringannya. jaringan juga. Masya Allah luar biasa ya penjelasan dari Bunda Eli tadi. Mudah-mudahan Kak Win bisa memahami penjelasan dari Bunda Eli dan semakin mantap gitu ya. Baik Bunda Eli, ini bagaimana untuk waktu, kita sudah di penghujung acara, apakah masih dibuka pertanyaan kembali? Atau mungkin Diakhiri satu aja, Kak pertanyaan Inga. mungkin barangkali Oke, di satu akhir pertanyaan aja. boleh. Satu Ya, pertanyaan satu terakhir pertanyaan mungkin. mungkin Nanti kalaupun tidak bisa bagi ini untuk kakak-kakak semuanya Mhm. yang sudah menyampaikan pertanyaan, sudah diberikan jawaban oleh Bunda Eli. Mungkin closing statement terakhir dari Bunda Eli, bagaimana untuk kakak-kakak semuanya bisa bergabung di komunitas Miliarder Berkah ini. Dipersilakan Bunda Eli. Oke, baiklah kakak-kakak. Sekali lagi ya, semua ini
Balik lagi terjadi tidak secara kebetulan, semuanya atas izinnya Allah, atas kehendaknya Allah, maka semuanya tergantung pada respon kita, ya. Kata guru kita, apapun kejadiannya, apapun permasalahannya, apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita ini, semuanya tergantung respon kita. Mau kita respon positif, maka akan baik-baik saja, atau mau kita respon negatif, maka tidak akan ada apa-apanya, gitu ya. Ini semuanya bukan tentang kami, tapi ini semua tentang Anda dan kehidupan Anda. Maka tugas kakak saat ini adalah mengambil keputusan terbaik. Apa yang mau kakak ambil untuk kehidupan kakak, untuk melakukan perubahan dalam kehidupan kakak. Bagi kakak-kakak yang ingin berubah, segeralah ambil keputusan. Hubungi konsultan pendamping kakak, minta formulir pendaftarannya. Anggap itu adalah sebagai dari proposal perubahan kehidupan kakak. Karena semuanya perubahan itu terjadi dari apa keputusan yang kita ambil pada malam hari ini. Kalau saya 5 tahun, 6 tahun yang lalu tidak mengambil keputusan apa-apa, maka mungkin kehidupan saya juga tidak akan mengalami perubahan yang sedahsyat sampai saat ini. Ya, semuanya berawal dari saya berani ambil formulir pendaftaran, saya anggap itu proposal saya kepada Allah, saya ajukan kepada Allah, dan disinilah saya mau berubah. Karena sekali lagi Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, nasib hambanya selama hambanya tidak mau melakukan perubahan. Jangan tunggu Allah mengubah nasib kita, tapi kitalah dulu yang diminta Allah melakukan perubahan, sehingga Allah maha bisa untuk merubah nasib kita, merubah rezeki kita, merubah kehidupan kita menjadi lebih sukses, sehat, kayak berkah. Bagi kakak-kakak yang tadi sebenarnya masih ingin bertanya tetapi tidak memiliki kesempatan karena keterbatasan waktu, saya persilahkan kakak-kakak untuk bisa menghubungi saya. Kita bisa melakukan konsultasi baik pun ya dengan telepon WA Ya, atau mungkin nanti dengan dibantu konsultannya gitu ya. Bisa ditulis nomor HP saya, nomor ya, WA saya bisa. yaitu Silakan Bu Eli. 0821 Ya, 3105 ya, 3748. Saya ulang sekali lagi, 0821, mungkin bisa dibantu Kak Inge di kolom komentar ya, ya, yang kakak-kakak bisa simpen, bisa di screenshot, biar ingat nomor saya, 0821 3105 3748. Bisa juga minta ke konsultan kakak, nanti bisa sharing bersama saya, bersama konsultan, ya kita atur jadwalnya sehingga kita bisa maksimal memantapkan lagi ya. Sekali lagi di sini kita mereview dan memantapkan ilmu DKR ini. Apapun keputusannya, semuanya tergantung pada kakak, keputusan kakak pada malam hari ini. Semoga Allah berikan hidayah, Allah berikan jalan terbaik, solusi terbaik untuk kita semua dalam menyelesaikan masalah-masalah kita, baik masalah amanah, baik masalah rumah tangga, masalah rezeki yang seret, masalah usaha bisnis yang tidak lancar, semuanya wasilah kita berubah dengan ilmu DKR ini, masuk dalam komunitasnya, kita sekolahkan HPS kita secara berjamaah, kita lakukan ikhtiarnya dengan usaha bisnis syariah Arminadal ini, mudah-mudahan semuanya terselesaikan dengan caranya Allah, dengan cara yang ajaib tentunya. Mungkin seperti itu Kak Inga yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Eli sudah membersamai kita semuanya di 1 jam ini ya. Mudah-mudahan kakak-kakak yang hadir pada malam hari ini dengan mengikuti Zoom malam hari ini lebih mantap gitu ya, lebih memahami apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Eli. Dan saya selaku host pada malam hari ini mohon maaf lahir batin jika ada salah kata ataupun salah penyampaian kepada kakak-kakak semuanya. Saya doakan semuanya mendapatkan keberkahan dari ilmu pada malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti kajian ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki selama mulai hari Senin sampai malam hari ini ya. Saya doakan semuanya memiliki keputusan yang terbaik karena keputusan pada malam hari ini menentukan kehidupan kakak-kakak semuanya 1 sampai 5 tahun yang akan datang. Baik, saya selaku host saya akhiri dan sebelumnya kita baca hamdalah
bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di review dan ilmu pemantapan DKR periode mendatang. Terima kasih.